keselamatan hingga sampai malam hari raya Idul Fitri, kita benar-benar mendapatkan kesucian hati, kebersihan jiwa, dan kesehatan badan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia dihisab atas tujuan dan niat buruknya. Sebelum membahas kaji tersebut, saya akan mengasih tahu. Jadi kalau dengan puasa, berbuka puasa itu berdoanya sebelum berbuka atau setelah berbuka, menurut jenengan? Jenengan Allahu Akbar, doa di situ mangan apa mangan di situ doa? Salah. Karena jenengan dituntun oleh para salafus saleh ketika menjelang berbuka azan maghrib kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Ya, setelah itu baca ya adim anta ilahi ilal adim. Setelah itu kan azan Allahu Akbar, jenengan ambil kurma makan, setelah itu berdoa Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu urutannya gitu. Itu doa di situ gimana? Dengan baca ini besi. Mesti yang makan di situ. Ya, tak lurus nggak ngerti. Lah kok sebelum buka kok nggak doa? Nah itu sih. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Paham ya? Lah bahasa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika tarzuq. Itu bacanya kapan? Bukan sebelum makan, bukan sebelum buka, tapi setelah antum buka. Jogot korma atau minum banyu gugep langsung baca kue. Kue tembe baca doa hajat jenengan apa urusan akhirat atau urusan dunia. Lu yakin mesti jenengan doa di situ? Itu yang sesuai dengan salafus saleh, sesuai dengan baginda Nabi. Makanya kadang kita lihat doa menjelang berbuka puasa atau urut-urutannya, tapi kita nggak tahu. Kita memahami sendiri ya dengan cara yang menjelaskan. Kita memahami dewek berarti wis berbuka dengan di situ apa. Makanya ilmu itu bukan seperti itu dengan pemahaman kita, bukan. Tapi ilmu itu sesuai dengan pemahaman guru. Guru memahami ya, karena guru itu punya guru pun punya guru terus sampai kepada Rasulullah. Maka pemahaman saya sesuai dengan pemahaman guru, itu pemahaman saya sesuai dengan saya sendiri. Kan tulisan apa ya doanya ya, aku memahami dari orang kayak begitu. Pemahaman saya sesuai dengan pemahaman guru. Jadi ini sanad, paham ya? Nyong belajar kalau jenengan, pemahaman ini nyong harus sampai kudu beda. Aja sampean tok sing pemahaman beda, aku beda. Karena ini mau belajar. Paham ya? Karena ini sana. Nah, saya kira yang zaman mau kayak ini. Ilmu tapi lah sanate. Memahami dewek sih. Nah kita bukan juga dewek, memahami dewek kok kayak gini. Damalnya. Lah sanate. Cacat loh dipahami kalau gede aku beda masih pemahamannya. Makanya buka kitab. Ya gurune terangna jenengan terangna orang ngerti dapat pemahami pripun, tafsirane pripun, penjelasannya pripun. Oh, kados niku nggih Kiai. Nah, di sana nyambung. Kiai ini jelas kayak gini, anak buah jelas kayak gini, anak buah memahami ini kayak gini padha bae. Itu biasanya saking media sosial ya. Oh, itu memahami dewek. Akhirnya ini keblinger. Jadi asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Setelah itu baca ya
adil. Ya. Setelah itu azan berkumandang. Setelah itu ambil korma atau air putih. Bahkan ada riwayat mengatakan dari Al-Imam Hatib Al-Adnan, kalau nggak salah itu menjelaskan kalau berbuka puasa itu tidak afdoliyahnya berbuka puasa itu dengan korma, sesuatu yang manis. Kalau nggak ada air putih, maka kalau nggak ada semua dengan kopi. Itu ya serius dengan kopi. Paling ini kan lagi bukan kopi. Kalau kita lihat di Al-Imam ada namanya ulama yang saya lupa. Yang jelas kalau nggak ada afdolnya makan cuma nggak ada korma, air nggak ada air putih, adanya kopi, maka pakainya kopi bukan puasa. Mereka oleh afdolnya bukan puasa. Iya. Jadi seperti itu. Ingat-ingat itu, jangan berdoa dulu baru buka. Mana tangan diisi, tangan diisi. Makanya kan ada hadis menyegerakan berbuka puasa itu diantaranya dudungan diisi. Berarti memperlambat berbuka puasa. Jadi kan jelasnya detail ya, singkat ya menjelaskan paham ya. Sunnahnya ketika antum berpuasa di bulan Ramadan, sunnahnya ketika sudah masuk waktu maghrib, azan maghrib, maka segera untuk berbuka. Kalimatnya apa hadis Nabi? Segera untuk berbuka atau menyegerakan berbuka puasa. Lalu jenengan dongan di sini, apakah itu kategori menyegerakan berbuka puasa? Ayo. Contohnya mancing, terus jenengan tak suruh masuk. Bu, masuk. Terus jenengan nanti dulu ambil air wudhu. Apakah jenengan itu langsung masuk atau ambil wudhu? Itu kan ada jeda waktu. Berarti enggak menyegerakan atau tidak segera. Benar enggak? Kalau segera masuk berarti langsung masuk. Tapi jenengan enggak segera masuk, sebentar ambil air wudhu, berarti enggak segera. Sama, menyegerakan berbuka puasa atau segera berbuka puasa, lan jenengan ada makanan di situ, nastar, es, korma dan lain sebagainya, jenengan doa dulu, berarti kategori jenengan tidak mendapatkan pahala sunnah untuk menyegerakan atau segera berbuka puasa. Wes, pemahaman jenengan karena beda. Pemahaman saya sesuai dengan guru saya. Jadi menyegerakan berbuka puasa, hatta itu doa baik. Tapi seperti itulah yang diajarkan salafun saleh, diajarkan baginda Nabi Muhammad. Menyegerakannya menyegerakan. Paham ya? Menyegerakan tapi kondisi karena juga menyegerakan. Benar orang menyegerakannya kudu langsung. Paham ya? Contohnya kita naik bis. Ayo ke Jakarta, saya udah naik bis. Terus saya ngasih tahu kawan, Mas naik sebentar. Sebentar itu berarti sudah ada jeda waktu, berarti belum kategori langsung naik atau segera. Kalau segera berarti langsung. Jadi seperti itu, menyegerakan ataupun segera berbuka puasa itu seperti itu tafsirnya dalam hadis. Berarti kita buka membatalkan dulu baru doa. Ya itu langsung. Nah ini orang langsung butuh baik bisa ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dongan di sini. Terus anaknya nangis, kamu anak di sini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbuka nanggung. Kan datang seperti itu. Berarti belum kategori menyegerakan berbuka, berarti tidak ada pahala sunnah menyegerakan berbuka. Ini mau menyegerakan berbuka berarti tinggalkan semua. Allah berapa maksud? Mangan. Biar ada menyegerakan lah bro. Bener nggak? Lah Allah berapa? Aduh, motornya terus stang. Orang menyegerakan itu namanya. Paham ya? Ya iya ada jeda waktu sih menyegerakan berarti langsung. Jadi mau belajar ngaji orang asal memahami dewek. Ya, jadi seperti itu.
Ya Bang. Ya ora. Ya, yang dikatakan menyegerakan berarti langsung melakukan amal. Segera melakukan amal itu dikategorikan menyegerakan atau segera. Menyegerakan berbuka ya harus tinggalkan semua pada waktu itu atau meninggalkan. Ya, kecuali dalam hal darurat. Contoh, Allahu Akbar, tanggung masa langsung maju lagi. Ya orang bisa, paham ya? Jadi ada keadaan di mana manusia itu lagi tidak. Lah orang naik motor darurat gak ada. Malam. Allah siap anak aku ini mandek silap. Menyegerakan berarti dia telah berbuka puasa sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad dengan menyegerakan berbuka puasa, berarti mendapatkan pada waktu itu mendapatkan amalan sunnah menyegerakan berbuka puasa. Ya, nanti nyaponi Allahu Akbar nanggung kan ingat nyaponane. Nyaponane enggak nanggung. Berarti kategori bukan menyegerakan. Sabune deke jogo bendur apa jogo apa karo mana. Ini aku maneh. Berarti soleh amalan, soleh pahala sunnah menyegerakan berbuka puasa. Paham ya? Terus total Allahu Akbar tunggu gimana gak darurat itu jualan ya nah bukan minggu di situ bukan kok legas di situ sama kopi tapi bukan yang soleh pahala sunnah menyegerakan berbuka puasa sih le tak seperti orang le ya ini mandek tinggal di situ kamu itu tuh sesuatu yang darurat yang ingin rezeki orang mari di sini. Benar nggak? Kalau rezeki kita kemana? Langsung minum, maka dapat pahala berbuka, menyegerakan berbuka puasa. Paham ya? Beda malah, mulai itu gampang lah, ngajarin kompetisi. Kompetisi itu gampang. Anak sih dongakna, kayak sih nanti muji. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi krana boleh pahala. Ya, tapi pahalane ora sakeh krana langsung tadi bongsi doa. Dan pahalane maning-maning ora akeh maning. Tak sebanyak dengan kita berdoa sendiri ya. Dengan bahasa asyhadu an la ilaha illallah setelah mau masuk waktu buka. Ya, lanjut. Manusia itu dihisab atas tujuan dan niat buruknya. Sahabat Jubair radhiyallahu anhu meriwayatkan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Ini hadis marfu, ya hadis marfu. Jadi sahabat Jubair itu mendapatkan dari baginda Nabi, tapi ini hadis marfu. Setiap laki-laki yang menikahi wanita dan berniat tidak memberi mahar, setiap laki-laki yang menikahi wanita dan berniat tidak memberi mahar kepadanya sedikit pun, maka jika dia mati dengan niat tersebut, maka matinya sebagai pezina. Ada orang laki-laki ingin menikah dengan seorang perempuan, tapi niatnya kayak suki, yang memahar lah. Niatan ini sadar mahar karena terpaksa, tapi niat aslinya nggak mau kasih mahar. Terus dia meninggal membawa niat tersebut. Niatnya nikahin wadon karena wadon ini suge calonnya yang mahar. Terus dia mati dengan niat tersebut, maka matinya dihitung sebagai orang yang mati berzina. Itu dari sahabat Suhaib radhiyallahu anhu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang laki-laki menikahi
seorang wanita sebelum menikah ijab kabul, lantas ia meniatkan agar kita memberikan mahar karena sang perempuan itu lebih kaya daripada dia, tapi dia terpaksa ngasih mahar karena saya punya mahar, tapi nang hati kecilnya aku aslinya suka mahar, maksudnya yang suki kok suka mahar, cuma dari dapur tangguh. Terus ajalnya menjemput, mati dalam keadaan sebagai pezina. Jika ia matinya membawa niat tidak ingin memberikan mahar, walaupun tindakannya memang mahar ya, tapi hati kecilnya ingin orang yang mahar, karena percuma bujuna wong sugih kaya raya mahar ini percuma orang tangguh toh gitu. Terus setiap orang laki-laki yang membeli sesuatu, setiap orang laki-laki ataupun perempuan yang membeli sesuatu dan berniat untuk tidak membayar sedikit pun, maka jika ia mati dengan niat tersebut, maka matinya sebagai pengkhianat. Contoh, jangan duwe kancane duwe HP loro. Ya, dia lanang ataupun wadon, kancane duwe HP loro. Karena jadi duwe HP ataupun aku karena jadi duwe motor. Karena jadi sama lagi motor. Tak coba aku ya. Rasanya kayak gue masing-masing. Ya wis. Tapi karena yang dulu karena jadi contohnya aku nggak selamat di motor, selamat motornya taruh aku ya, kamu bisa pena, ya. Karena orang pena, otomatis kan bayar kena orang kena. Apalagi motor saudara motor biasa nih sarapi kan, ini yang juta, duit nggak saling ngomong, nggak selamat bayar kena orang kena. Dan aku gini ya, nyaman dunia yang selamat, dunia yang rasanya, dunia apa? Sadar orang bayar itu apa ya? Yang dunia orang bayar, dunia akan orang tak bayar. Adalah aku memberi sesuatu ya dari orang lain, tapi dengan niat untuk tidak membayar sedikit pun ya. Terus saya sakit mati, maka matinya saya itu sebagai pengkhianat. Karena apa? Niat saya sebelum saya mati niatnya membeli barang seseorang, tapi dengan niat tidak ingin membayar sedikit pun. Dumai kaca, dumai guru, dumai kaca kental, duit dulur. Makanya luwe apik, makanya aku tuh aku udah dibawa. Orang yang kita bayar, orang yang saya kurang tak bayar. Tujuannya apa? Hindari duit, bro. Walaupun dia hadis marfu ya, tapi halangan, ya lah. Jadi seperti itu. Kalau apa itu bayar. Kayak muklis jualan semolan, muklis bahasa bagus. Aku tetap bayar walaupun 2.000, 3.000, 10.000 kalau ada lebih. Berapa harganya? Semuanya 20 tak 30 tak lebih. Itu bagian dari sedekah, tapi tidak menyakiti daripada orang yang beri sedekah. Caranya gini, nukuni dagangane kan cane, nukuni dagangane tanggane, nukuni dagangane sedulur. Daripada tuku nang wong sing ora kenal, lebih baik tuku beli sesuatu kepada teman kita, beli kepada tetangga kita, saudara kita, sedulur kita yang jualan. Itu lebih baik, kita dapat pahala sedekah walaupun transaksinya jual beli. Weh, kenapa aku seneng tuku nang wong dhewek? Karena aku niate loro. Siji tuku, lorone maning sedekah. Paham ya? Jadi sedekah ke ora kudu. Ana ora iki wong kuwi. Eling-eling kuwi. Usahane wis sedekah kok. Sampai mandi nyoleh sendiri sedekah. Omongin perkara anak zat duit. Ada zatnya uang kita beli. Mungkin jualan sembolan, saya beli. Otomatis kan karena teman kan, berapa harganya satu sembolan 1.000 dikasih 500 perak. Tapi saya kasihan ngasih 10.000. Itu niatnya beli sekaligus sedekah. Karena apa? Pasti bahagia. Ya, teman yang jualan terus yang beli temannya ataupun sama jamaah majelis pasti dua rasa puas, senang, bahagia. Jenengan arane wong, mengorangkan orang, yaitu
ketika teman kamu, saudara kamu ada yang jualan, maka kamu beli dagangannya. Itu sama saja kamu mengorangkan orang, gimana? Ya, mengorangkan orang. Jadi seperti itu ya. Terus lanjut. Selanjutnya dari Sayyidina Syekh Ali bin Abi Bakar Asy-Syafran. Dari Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syafran. Ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya berdoanya seorang hamba dengan mengharapkan ampunan atas segala dosa, hilaf, salah kepada Allah akan diampuni, ya, itu lebih baik daripada doa-doa yang lain. Berarti ini jenengan doa, itu jaluknya ngapura disi bagi Gusti Allah. Aja jaluk hajat disi. Ini menurut Sayyidina Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syafran di dalam kitab Ma'arijul Hidayah. Itu dalam kitab Ma'arijul Hidayah. Sesungguhnya berdoa dengan mengharap ampunan adalah yang paling utamanya doa. Sedurunge jenengan jaluk karo Gusti Allah, jaluk ngampura dhisik. Kenapa? Karena kalau kita meminta ampunan lantas diberi ampunan sama Allah, maka yang lainnya pun akan ikut sertakan. Apa? Rezekine gampang, sehate melu, berkait melu. Kalau dapat ampunan berarti kan hati kita dibersihkan oleh Allah, yang kotor dibersihkan, maka rahmatnya Allah, barokahnya Allah, derajatnya Allah, kemuliaan Allah turun kepada orang yang dapat ampunan. Makanya orang yang bertobat, ya Allah saya tobat nasuha segala dosa saya suka menggunjing, memfitnah, menghibah, saya suka mencuri, saya suka masang nomor, terus taubat, Allah mengampuni. Maka orang yang setelah tobat dia dapat ampunan dari Allah, ia akan kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Benar gak? Makanya banyak orang yang masuk surga setelah ia bertobat, dia wafat, dia masuk surga. Walaupun maksiatnya berjuta-juta, tapi dia belum sempat sholat, tapi dia tobat, diampuni oleh Allah, masuk surga. Karena apa? Yang tadinya kotor harus dibersihkan lewat apa? Ampunannya Allah. Nah, makanya utamanya doa itu ya minta ampunan dulu. Dan ketika minta ampunan, kata Sayyidina Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syafran, dianjurkan jika mau berdoa, ya dianjurkan jika jenengan doa itu dengan minta ampunan dengan menyertakan doamu kepada umat baginda Nabi yang lain. Jadi seperti itu, bukan hanya khusus untuk dirimu, bukan hanya ya Allah ampunilah dosaku. Tapi menurut Syekh Ali bin Abu Bakar Asy-Syafran, ning kowe ndonga kali Gusti Allah, aja njaluk apa-apa, njaluk ngampura dhisik, tapi aja khusus go awakmu. Tapi diumumna go awakmu lan go saudara-saudaramu sama muslim, yaitu umat Nabi Muhammad. Ini ada sebuah kisah. Jadi pernah suatu saat Rasulullah SAW mengerjakan sholat, dan Rasulullah SAW mendengar sahabat Umar yang sedang berdoa, wahai Allah yang maha pengampun, wahai Allah, wahai Zat yang maha mengampuni atas segala dosa-dosa makhluknya, ya Allah ya Rabb. Ini Sayyidina Umar bin Khattab ketika sahabat sholat, setelah selesai sholat dia berdoa, ya Allah engkau Zat yang maha mengampuni, ampunilah segala dosa-dosaku ya Rabb. Lantas Rasulullah ketika sama-sama sholat juga mendengar doanya Sayyidina Umar bin Khattab. Lantas Sayyidina Umar bin Khattab ditekuk pundaknya, Umar, kalau bisa doamu itu jangan dikhususkan untuk dirimu sendiri, tapi ketika engkau meminta ampunan, maka doakanlah saudara-saudaramu sama umat muslim. Seperti itu kata Nabi Muhammad SAW. Lantas Nabi bersabda seperti ini, jadikanlah doamu untuk umum. Dari setiap yang engkau pinta itu untuk umum, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk orang lain juga. Jadi seperti itu.
Karena sesungguhnya jarak antara doa yang untuk dirimu sendiri dan untuk umum itu seperti langit dan bumi. Ning anak wong donga, ya Allah, ampunilah dosaku hanya untuk dirinya. Ya Allah, jadikan aku orang yang barokah, yang manfaat, yang ikhlas, yang itu hanya untuk dirinya. Dengan orang yang berdoa, ya Allah, jadikan umat baginda Nabi Muhammad menjadi umat yang taat, menjalankan amalan-amalan yang diajarkan baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, ampunilah dosa umat baginda Nabi Muhammad. Dikebutkan umat Nabi Muhammad, bunyi, oh disebutkan umat diampuni, otomatis jenengan akan ikut. Jenengan umat Nabi sih. Bener lah. Ya Allah, jadikanlah umat Nabi Muhammad yang kaya, yang baru, kaya manfaat. Ya, otomatis jenengan akan ikut juga di dalam doa tersebut. Dan doa yang khusus untuk diri kita sendiri minta, ya Allah, jadikanlah aku orang yang kaya, yang baru, manfaat. Dengan doa yang untuk umum kita juga ikut di dalamnya, itu jaraknya antara langit dan bumi. Artinya, jika menyertakan doa untuk umum, maka lebih dekat terkabulnya doa. Karena apa? Mencakup umum. Jadi doa kita akan mudah terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan hanya mengambil diri kita sendiri sih, tapi seluruh umat Nabi Muhammad. Dan umat Nabi Muhammad itu kan banyak sekali. Ada yang taat, ada yang ahli maksiat, ada yang soleh, ada yang wali. Benar. Nah, berkat orang-orang itu namanya wasilah. Berkat orang-orang itu kita mendoakan secara umum, ya Allah, ampunilah umat baginda Nabi Muhammad. Maka kita ikut di dalamnya, didoakan juga. Dan kita lebih berpeluang besar doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiadalah doa yang paling dicintai oleh Allah daripada seorang ucapan hamba yang berdoa, Allahumma fir li ummati Sayyidina Muhammad rahmatan amah. Allahumma gfir li ummati Muhammad rahmatan amah. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad dengan rahmat yang menyeluruh. Doa yang paling dicintai oleh Allah bagi seorang hamba yang berdoa, yaitu dengan doa Allahumma gfir li ummati Muhammad rahmatan amah. Ya Allah, ampunilah umat Muhammad dengan rahmat yang menyeluruh. Jadi rahmatnya Nabi Muhammad, rahmat Allah menyeluruh kabeh seluruh umatnya Nabi Muhammad. Ning jenengan doa kuwi otomatis berkah rahmat, derajat, kemuliaan, rezeki kabeh melu mari jenengan dikabul. Ning dikabulkan Allah dengan sendirinya kan ikut. Karena apa? Jenengan tidak egois hanya mendoakan diri sendiri. Makanya alhamdulillah ini saya mengamalkan doa itu selalu saya mendoakan orang yang benci kepada saya, doakan akhirin al-fatihah. Bukan hanya itu, kan saya sudah pernah cerita sih. Setiap pribadi kamu itu saya bacakan sholawat. Setiap pribadi kamu saya bacakan sholawat. Yang ngaji di sini saya bacakan sholawat setidaknya 1000. Bayangkan. Contohnya Bu Arya, Mbak Murinti, Anta, jadi kita bacakan sholawat langkah-langkahnya 1000. Setelah itu setiap baca sholat, ini baca sholat di luar sholat. Dan baca sholat, saya doa bukan hanya untuk yang ngaji di sini namanya tak sebut satu-satu, tak doain juga, tapi seluruh warga benar pun tak doakan dengan tadi. Ya, dia kan umatnya Nabi Muhammad. Dan saya yakin di antara orang-orang yang ada di desa benar, Gondang dan lain sebagainya, mesti orang sing usul mari Gusti Allah, orang sing khos, sing soleh, sing doane mustajab. Karena aku doakan beliau, aku udah diwasilah. Kayak udah diwasilah aku, doa aku diijabah dari Gusti Allah. Aku mundur doa dewe. Dan doa yang paling baik itu harus disertakan perantara wasilah. Karena kita itu hina, kita itu banyak dosa. Makanya jangan doa langsung minta sama Allah, ya Allah berikanlah keberkahan. Tapi sebutlah nama-nama orang yang dicintai oleh Allah, para walinya Allah. Ya, siapa contohnya? Banyak. Habib Ali, Habib Lutfi, Habib Abu Bakar, Muhammad Umar Suga, Habib Mujib, Kiai Maimun Zubair, Kiai Abdul Hamid Asyura, Kiai Abdul Karim, ya. Terus Kiai Ahmad Rasawi Asyaki, ya, Banu Duya, Banu Kalam, Saludin, Saludin, dan lain sebagainya. Disebutkan nama wali-walinya Allah, kekasih-kasihnya Allah, para guru-guru kita, ulama-ulama kita disebut sebelum kita meminta kepada Allah. Itu
itu sebagai wasilah kita, perantara kita agar Allah mengijabah, mengabulkan doa-doa kita. Berarti kita kategori juga mendoakan umat baginda Nabi Muhammad. Doa kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga mengumumkan rahmat yang menyeluruh kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu. Paham ya? Terus kita lanjut bab selanjutnya, al-hasanatu diya'ul wajhi. Al-hasanah diya'ul wajhi. Al-hasanah diya'ul wajhi. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu adalah penerang atau sinar untuk wajhi, wajah kita. Ya. Al-hasanatu diya'ul wajhi. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu adalah sebagai sinar penerang wajah kita. Makanya jenengan ingin glowing, aja kayak tuku kosmetik, akeh nglakokna perkara sing sae. Ya. Al-hasanatu diya'ul wajhi. Kebaikan adalah sinar atau penerang daripada wajah. Maqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini ada perkataan daripada Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Inna lil hasanati diya'an fil wajhi." Sesungguhnya kebaikan itu menimbulkan sinar fil wajhi, di wajah. Kebaikan seseorang yang dilakukan umat Nabi itu akan menimbulkan sinar di wajahnya. Jadi wong ning akan melakukan perkara sing sae, maka wajahnya semakin bersinar. Kenapa kita melihat para alim ulama wajahnya bersinar, teduh, dipandang nyaman? Karena apa? Banyak kebaikan yang dilakukan oleh para alim ulama kita, dari golongan kiai, hamba, ustaz dan lain sebagainya. Ya, ini dari Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu. Innal lil hasanati diya'an fil wajhi. Bahwasanya kebaikan itu dapat menimbulkan sinar di wajah. Terus wa nurun fil qalbi, dan bisa menjadi penerang di hati. Itu. Orang yang melakukan kebaikan tersebut bisa menjadi sinar atau penerang di dalam hatinya. Terus wa quwwatan fil badan, dan bisa menjadi kekuatan di badannya. Ya. Terus wasya'atan fil rizqi, dan menjadi kelapangan untuk rezekinya. Terus wa mahabbatan fil qulubil khalqi, dan cinta di dalam hati para manusia. Jadi maqalahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, inna li hasanati diya'an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa quwwatan fil badan wa sya'atan fil rizqi wa mahabbatan fil qulubil khalqi. Jadi orang yang melakukan kebaikan itu wajahnya akan bersinar. Satu kebaikan wajah jenengan ada sinar, dan kebaikan yang jenengan lakukan itu akan menerangi hati jenengan. Wa quwwatan fil badan, dan kebaikan yang jenengan lakukan itu akan menjadi kekuatan untuk badan jenengan. Jadi orang ingin sehat, banyak-banyak melakukan kebaikan. Wong pingin wajah ayu, bagus, bersinar, glowing, akake nglawana kebaikan. Terus orang agar hatinya diterangi oleh cahayanya Allah, banyak-banyak melakukan kebaikan. Dan wa mahabbata fi qulubil khalqi, dan jika jenengan ingin dicintai di hati para manusia, maka banyak-banyak lakukan kebaikan. Tapi ada yang orang baik dibenci, itu beda. Orang yang membenci kepada orang yang melakukan kebaikan itu sebagai ujian. Jadi orang baik itu diuji dengan adanya orang yang tidak suka kepadanya atau benci kepadanya.
ibadah, amali masya Allah, tapi aku sengit. Ini menjadi dosa untuk saya, ya, tapi menjadi ujian untuk jenengan karena jenengan menjadi orang baik. Jika jenengan sabar menghadapi saya orang jahat, maka jenengan semakin mendapatkan sinar, semakin tinggi derajat jenengan. Jadi jenengan ujiannya ialah dihadapkan kepada orang yang tidak suka kepada jenengan. Itu orang baik, paham ya? Ingin sehat, akan melakukan kebaikan. Kebaikan kan banyak sekali ya. Orang yang melakukan kebaikan kan banyak sekali. Terus wa inna li sayyi'ati syawatan fil wajhi wa dhulmatan fil qalbi. Tuh. Dan dosa itu meninggalkan noda hitam fil wajhi. Dosa itu meninggalkan noda hitam di wajah. Wa inna li sayyi'ati syawatan fil wajhi. Dan orang yang melakukan maksiat baik besar ataupun kecil, melakukan sesuatu yang buruk, itu pasti akan meninggalkan noda hitam di wajah. Noda hitamnya bukan jerawat, bukan flek yang kelihatan, tapi dipandang be orangnya nengena, orang nyaman jenengan mandang wong sing ahli maksiat, sing akeh maksiat, sing akeh nglawan perkara sing ora apik. Bagusnya kayak apapun, dipandang orang nyaman tuh. Ini hadis dari Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya, wa inna li sayyi'ati syawatan fil wajhi. Jadi dosa itu meninggalkan noda hitam di wajah. Terus wa dhulmatan fil qalbi, dan menjadi kegelapan di hati. Orang yang melakukan maksiat, perbuatan buruk sekecil apapun itu akan menjadi gelap hatinya. Terus wa wahnan fil badan, wa wahnan lemah. Jadinya badannya lemah badannya. Kalau tadi kita melakukan kebaikan, Allah akan kuatkan badan kita, Allah akan sehatkan badan kita. Kebalikannya, orang yang banyak berlaku maksiat, baik kecil melakukan perbuatan dosa besar atau kecil, maka wawahnan fil badan, lemah badannya lemah. Orang salah Habib Lutfi tambah tua bisa maling Jakarta, maling dibuat terus harganya. Karena apa? Dini kekuatan karena Allah. Karena apa? Kebaikannya banyak sehingga Allah berikan kesehatan lebih sama Habib Lutfi. Tapi ada orang ya yang badannya sehat, kuat, tapi melakukan maksiat, riang-riangan. Dikarenakan apa? Keburukan atau dosa yang dia lakukan. Terus wanaqsan fi rizki. Tuh. Terus orang yang banyak melakukan maksiat, perbuatan buruk sekecil apapun akan kekurangan rezeki. Terus yang terakhir wal bughdan fil qulubil khalqi, dan kebencian terhadap manusia. Itulah yang dikatakan al-hasanatu biyadil wajhi. Kebaikan akan menjadi penerang atau cahaya di wajah kita. Jenengan pingin disenengi wong, lakukan perkara-perkara sing sae. Jenengan pingin disehatna badane, lakukan perkara-perkara sing apik. Jenengan pingin luaskan atau dilapangkan rezekinya oleh Allah, banyaklah melakukan kebaikan. Jenengan pingin diberi sehat oleh Allah, banyaklah melakukan kebaikan. Jenengan pingin mudah dalam menghafal sesuatu, ya, menerima kebaikan, maka banyaklah melakukan kebaikan agar hati kita diterangi oleh sinarnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kebalikannya, dosa dapat membuat wajah menjadi hitam. Noda hitam ada pada wajah kita. Hati kita menjadi gelap, badan kita menjadi lemah, dan dosa membuat rezeki kita seret. Dosa membuat kita dibenci oleh manusia. Tinggal kita pilih mau jadi orang yang banyak melakukan kebaikan atau menjadi orang yang banyak melakukan keburukan. Itu pilihan jenengan. Maka dari itu jadilah orang yang baik dan banyak melakukan amal soleh. Makanya ada orang cantik dilihat nyemengit, ya. Anak wong
ayu dipandang yang mengit. Anak wong ora apik, pesek upene gajah terwelu ya. Ya, dipandang demen. Masyaallah ini kangen karo kaya. Ya padahal orang ini kayak sapi gagal produk. Sapi gagal produk ngerti mana? Letot. Katanya bayi prematur. Bayi gagal produk kan letot tuh mainannya. Pernah berulang, ya. Makanya orang itu kan kelihatan dari wajahnya ini banyak melakukan kebaikan, bukan dari glowingnya, bedaknya, lipstiknya, wanginya, bukan. Karena iman kita itu terletak di sini, bukan di pakaian kita, bukan di wajah kita, ya, bukan di lisan kita. Iman kita itu terletak bukan di sini. Takwa iman kita terletak bukan di pakaian, bukan di sarung, bukan di mukena, bukan di wajah, tapi di hati. Jikalau orang itu banyak melakukan kebaikan, sedikit bukan pasti nyaman, mengasihkan, enak dipandang. Yang mana ada wong mana isi mana belum isi, yang mana holek. Saya lihat holek berat belakang ini biarpun, nggak tahu kenapa itu. Ada ilmunya dari kitab itu. Kenapa saya ketika melihat holek itu ingin buang air besar ya? Kalau lihat holek nggak nyaman kan berarti holek suka melawan bukan ya? Wajahnya banyak noda hitamnya, di luar putih mereka noda hitam punya. Rasa bukan mata tapi rasa yang merasakan. Makanya kan kelihatan aura inner beauty ya, aura ini jenengan kelihatan. Makanya para alim ulama, orang-orang yang khas itu bisa melihat orang itu dari wajahnya. Ya Masya Allah, ya wong pelit ya, ya wong dermawan ya, ya wong her ya, wong sae ya, wong kurang sae ya. Bukan kita seudon atau menilai orang lain, tapi kita menjadi patokan, menjadi tolak ukur, gitu loh, untuk menerapkan sifat orang kehati-hatian. Oh, ya kalian jangan penipu, tampang penipu ya. Tapi jangan itu nanti ilmu ini orang jadi semua. Ya. Jadi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi'anana tarafna wa anana surafna ala adu asrafna fatul ayna tawbah talsir kulli hawba wastur lana awrati wa hamil rawati waghfir liwalidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa syairil khilani wa kulli mahabba awjiratin awsuba wal muslimina ajma'a min rabbi asma fadlan wajudan manna labid sabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habib wa